Adik-adik, mana peserta? Harus semangat mendapat tuh hadiah Al-Quran 700.000. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala ramadan sayyidus syukur wa ja'ala idul fitri ba'da siyam ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia dibungi malawo itu napasiru buat Allah taala sesuai dengan rencana kita siturui elokna buat Allah taala. Sama apa ye ni poe anu acuangan. Mudah-mudahan dapat berkah, dapat pahala di sisi Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tania karena Rasulullah kita umat akhir zaman tidak akan dimuliakan daripada umat-umat lain. Dan karena Rasulullah andai dan payari Ramadan menjadi bulan malaknya. Sama apa ini? Karena mapun sumurta mau dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat terdahulu yang hidup ratusan tahun, tetapi kita bisa mengungguli mereka dengan fasilitas Ramadan. Karena setiap pahala yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan napasadia yang sawongi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam kita beribadah itu sama dengan ibadahnya umat terdahulu 84 tahun. Jadi para bersyukur. Malam ini kita melaksanakan halal bin halal. Apa itu halal bin halal? Ya, suatu kegiatan yang tidak ada di negara lain. Sangga itu dari Indonesia yang halal bin halal. Tetapi apakah penting? Dan kita insya Allah akan menganggap penting ini halal bin halal. Di mana pentingnya halal bin halal? Ada beberapa kegiatan yang terkait sama hubungannya dengan halal bihalal. Yang pertama adalah pelaksanaan Idul Fitri. Ya. Idul Fitri artinya apa? Id itu artinya kembali, sedangkan Fitri itu adalah suci, kesucian. Jadi dengan beridul Fitri diharapkan kita bisa kembali ke dalam kesucian. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa dengan Ramadan, nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inai berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya dan akan keluar dari bulan suci Ramadan laksana bayi yang baru lahir. Ia mudah-mudahan malaito sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disucikan seperti bayi yang baru lahir, kembali fitri. Idul Fitri dirayakan pada saat hari raya Idul Fitri bersama-sama. Apa yang kita lakukan supaya kita suci? Banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Pertama berpuasa, kemudian mendirikan amalan-amalan Ramadan sehingga bisa menjadi penghapus dosa kita. Jambomo syariat yang diwajibkan niwasakat. Apa gunanya zakat? Mensucikan diri kita, mensucikan harta kita kalau dia zakat mal.
pura dipancing binasan di insya Allah dengan harapan kita bisa kembali menjadi Idul Fitri, menjadi itu suci. Jadi banyak perangkat-perangkat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nak malai pemapancing di sesena pun kota Allah. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak semua orang itu keluar dari bulan suci Ramadan betul-betul fitri. Yang akan suci nantinya adalah orang-orang yang betul memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yaitu mau sorok di tahu sambayang Idul Fitri, si pila-pilang biu tahu. Si pila-pilang biu itu saudara kita. Saat mengapai dosa lalu dipotong Allah Taala sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa lalu diparat tak rubah tahu, muai dan tahu lalu siap dapat depangan, maka tidak akan gugur dosa itu. Maka Rasulullah mengatakan, ketika ada dua orang muslim ketemu, kemudian mereka berjabat tangan, saling memaafkan, rak masih doa hanam selama dia saling berjabat tangan. Jadi tidak pada pangan. Apalagi ada lagi istilah namanya lebaran. Apa istilah lebaran? Ya, kan dua lebaran. Ya. Artinya apa? Lebar, lapangkan dada kita, lebarkan dada kita. Kenapa bukan lapangan? Karena ini lapangan ya. Nanti mengarah kepada pak bola, lapangan bola, lapangan bulu tangkis. Makanya dikasih nama lebaran. Lebarkan hatimu, maafkan saudaramu. Boleh berendai sita, mau salah atau tidak, sengaja atau tidak, maka maafkan. Ini yang kami maturi cara Idul Fitri ini, kita memaafkan saudara kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Kami apa nih saleh bayian di sahabat dia, sikele keluarga. Mau kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmat bagi kita ini mau dia dua atau sikele di antara kita ini. Mau kami tak pamikir dari mesa Naimuan. Kemudian dia minta izin pulang ke rumahnya dan pergi meminta maaf kepada tantenya, bibinya. Setelah meminta maaf, maka dia datang kembali ke majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mojan dia itu sikele, ya. Ada pamana, buka hati kita, maafkan saudara kita, tapi tahu apa pikir dia? Apa nisanya itu ditandai? Sikele, papa anak sikele di kindo atau saudaranya yang lain. Namun cukup biarkan dalam hati kita, ada pala kaki dok tak dulu boyang, maafkan anakmu yang ada di sini kalau ada perseteruan di antaranya. Halal bihalal. Apa itu halal? Baik. Jadi si halal akan tahu, si acua-acua tahu, ini digagas oleh pendiri bangsa kita. Mau apa di Rua, Watuna, Malay di penjajah, Malay di Jepang, Malay di Belanda. Setelah tidak ada penjajahan, justru toilalang ke Indonesia sendiri sekarang asal Allah. Mohon Insinyur Soekarno bagaimana caranya supaya orang Indonesia ini tidak saling berkelahi. Anda mau penjajah tapi kita sial Allah lala. Bersama dengan Pak Kiai pada saat itu mohon bagaimana kalau setelah Idul Fitri kita adakan halal bihalal. Ia mulai digagas pendiri bangsa kita ini sehingga bisa mempersatukan bangsa kita dengan acara halal bihalal. Ia mau ditradisikan dalam diri. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya sangat bangga sekali ya, saya sangat terharu tadi ini panitia menyampaikan, Pak Desa menyampaikan bagaimana visi Batu Ampang ke depan ini untuk menciptakan generasi malak yang Quran. Bagaimana mainnya? Jadi, tapi alhamdulillah saya dengar
Batu Ampa juara satunya 700.000, juara duanya 16.000, juara tiganya 500.000. Dan nak malah tu ni gina lain, akhiran lain mak yau. Amin cari tu Batu Ampa, amin tamat tu yang lomba supaya saya dapat. Artinya apa hadirin dimuliakan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa kita bersama dengan seluruh masyarakat remaja akan optimis bagi kita akan bisa mengangkat Batu Ampa ini memiliki generasi Quran ke depan. Iya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak minimal targetkan harus ada satu orang yang dititipkan di pesantren. Harus ada satu orang di antara anak kita yang dititipkan di rumah tahfiz. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Cahayai rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Mu andelek maktongan anak tak malam membaca Quran dalam rumah kita, maka Rasulullah mengatakan la taj'alul buyutakum maqabir. Daun pasti tengai sapoyammu rapalek pak kuburan. Andian dia pembaca Quran dia. Kalau perlu setiap hari, setiap saat, kalau perlu jangan putus bacaan Quran di rumah kita. Ya, kita mungkin bisa membaca kitab ya dari Zakaria Al-Kadahlawi, mauwangi biar moyakmu waktu kecu-kecu pak bapakku nenekku kindoku andelek bahwa putus ibadah dalam 24 jam si sale-sale mu matindoi membuai pura masambayang mubongi kindona natundang itu dia bapak bergantian tidur, mamanya tidur, bapaknya yang bangun ibadah salat malam, membaca Quran. Setelah selesai ikan dawong matindo biasa yang bawa membuat. Jadi dalam satu malam tidak pernah putus amalan dalam menghidupkan amal agama. Dan nak malai bahasa Pak Imam sapura dua anaknya ya. Kemudian Pak Imam sendiri apona dia dan nak malai nawut tu dia sambung si rondo-rondo itu di dalam kebaikan supaya rumah kita dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Itu hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya. Kembali ke halal bihalal. Ini tadi sekedar penyemangat bahwa Purami tahu melebaran, Purami tahu melaksanakan Idul Fitri. Kita sudah silaturahim saling mengunjungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ya. Menyambung tali silaturahim. Makanya dia cerita kita masyarah. Ya. Maupun masyarah kande-kande, sana iki masyarah doi, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah dibangun tradisi untuk saling mengunjungi ya sampai terbawa insyaallah dengan ikhlas kita saling memaafkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu supaya mengapai kita tidak dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bangkrut. Mau Rasulullah sahabat atadruna mal muflis musambang ginai sana atau bangkrut sesena petapung Allah taala. Kamu tahu apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Mohon sahabat al-muflisuna fina man la dirham wala mata. Iya to bangkrut apa mo? Iya to andian doina anda to orang hartana. Sangat to bangkrut. Tapi merusakan itu sangat to bangkrut. Iya kemana to bangkrut? Mas sambayang mapuasai masakai kemudian nawawai berperintah Allah Ta'ala dihadapkan itu amalan ibadahnya tapi mengenai perintah Allah Ta'ala memang engkau berpuasa memang engkau salat memang engkau zakat
naik haji, tetapi boleh mimesa luar nama menuntut memang masambaya puang, tapi sekali boyang itu apa nak mau tuli nak pau pun doa. Nah, selalu dia membicarakan keburukan saya, aib saya, bahkan menghina saya, menfitnah saya. Kalau begitu ada pahalanya, ambil pahala sakat solatnya. Dari pahala sampai tahu, nawengang ilau ditoni pau pun. Capu pahala sampai, capu apalan sampai, bangkur tahu. Kalau ada seperti itu maka hindari. Apalagi sekarang ini kita akan menghadapi namanya pesta demokrasi. Yang untuk bahasan demokrasi, mau anda itu sehat berdemokrasi, pilkada, pilkades, pilgub sampai ke tingkat pusat, maka itu ya yang akan menyebabkan hubungan tali silaturahmi yang terputus. Dipasi anggai dukungan tak daripada peluaran tak lalu loreta. Bukan cuma bayar pisang, bahkan seluare kadang-kadang sial. Ya, padahal pun dipahaminya loh politik itu. Tidak ada teman abadi, ya, tidak ada lawan abadi. Bali sone tahu, mbak situ si tengah pisita, si tengah kepentingan tak suruh tahu. Tetapi mau namu suruh isi Allah lakoni, si Allah mau lulare itu putus persaudaraanmu dan motor, ya rugi. Maka kita akan menjadi orang yang bangkrut di hari kemudian. Apa toh yang terjadi kadang-kadang dalam politik ada namanya black campaign, ya. Apa sama black campaign? Kampanye hitam, memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan caleg lain. Itu jangan sama sekali, karena itu sudah masuk dalam kategori fitnah dalam bahasa agama. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bupati harus mandi di selore mau apa nah? Mau fitnah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, soalnya mau beda politik, beda pilihan, tetapi hubungan tali persaudaraan tetap ada. Karena kenapa pemimpin ini kadang-kadang sebenarnya punya keinginan untuk membangun bangsa, tetapi caranya mereka membangun, cara pandang mereka yang berbeda. Niat dan itikadnya semua mereka baik, mau melihat Indonesia ini baik, mau melihat Batu Ampar ini baik, mau melihat Papalang ini Mamuju ini baik, tetapi cara mereka saja yang berbeda. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sekele-kele tahu sialla Allah tahu gara-gara persoalan politik. Dan disadari sudah kita ini manusia harus diam desa Papua Bacoa malah sengaan tahu dia tuh malah suruh taman suruh. Ya, mungkin Malawi tahu, otak Malawi tahu di bulan Ramadan Pak Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang dermawan. Malawi muapura Ramadan tahu guru pikir. Ya, jangan belajar pikir. Kurang cakup mi hartawe, kurang berpawuka, kurang apa mai masak mas sedekah, dapat juga mati. Ya, sama mengapa itu betul barang-barang disuruh guru pikir. Apa itu? Kulkas. Ya. Mengapa nak kulkas? Di waktu nanda pada kulkas dari wayang, landur pak balung bau, maali tau sak kantongan bau pitu sina. Di paresumi di bare-bare lalu tetanggakan. Tetapi waktu dalam kulkas di pares di dua di patama di balik kulkas barena kulkas mau nawan di barondo anda menang barena. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pares apa pamai di waina perhatikan tetanggamu. Ya Tuhan nama barakah yang dari dirambungi sama apa loh di bare-bare para tetangga. Mungkin itu merasakan di mabaraka ya boleh dipraktekkan di patengan ini. Di paresui pemain di waina kemudian di bare-bare lalu sesuai peta
lak binna pamane kirasaidan insya Allah manyaman nau di tetapi muak mai dulu ayat satu atau tidak dinginau tidak sama rasanya. Jadi pada intinya mari kita sama-sama memaknai selesainya Ramadan ini, berharap supaya kita menjadi manusia yang suci dengan segenap amalan yang telah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita pertahankan, ya. Jangan belajar malas beribadah setelah keluar Ramadan, jangan belajar malas berpikir setelah keluar dari bulan suci Ramadan, mutakal malau itu dalam bulan Ramadan, maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maka sempurnakan puasa kita, puasa Ramadan dengan berpuasa Syawal. Ya, man sama Ramadan summa atbahu sittan min Syawal. Ini puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Rapan lepa ima puasa setahun penuh. Setahun penuh. Puasa itu di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, sama dengan kita berpuasa setahun penuh. Nawasar musnah 30 hari dalam bulan suci Ramadan, 1 hari dinilai 10 pahala. Kemudian dikali dengan 30 hari sama dengan 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal dikali 10 60, 360 hari dalam 1 tahun. Jadi itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi mau tahu disempurnakan puasa kita ini, ibu-ibu yang kebetulan ada utang puasanya, maka niatkan berpuasa mengqadha puasa. Mau pitu utang puasa tak qadha puasanya 7 hari di bulan Syawal, niatkan untuk puasa qadha, insyaallah pahala puasa sunnahnya juga dapat bulan Syawal ini dimuliakan oleh Allah, sehingga kita bisa berpuasa penuh sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti orang yang berpuasa di bulan suci 1 tahun. Pada kesimpulannya, pertama, bahwa mari kita mensucikan diri kita dengan berbagai macam ibadah sebagai penebus dosa. Yang kedua, mari jadikan desa Batu Ampa ini menjadi dengan visi ke depan, menjadikan Batu Ampa sebagai lumbung Quran, sebagai kampung Qurani, insya Allah tentu dalam dukungan pemerintah dan masyarakat. Kemudian mari kita saling membuka hati, siap dapat tahu, mudah-mudahan kita selesai dalam bulan suci Ramadan tidak membawa dosa, tetapi insya Allah keluar seperti banyak banget. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.